Bukan, Pak. Itu barang-barang bukan punya saya, Pak. Pasti ada orang lain yang memasukkan ke dalam mobil saya. Anda bisa cek kok sidik jarinya. Pak Albert, sebaiknya kita bicarakan di kantor. Termasuk menjelaskan apa tujuan Anda datang kemari malam ini. Ibu Vera mengatakan Anda baru saja mencoba menyuap dia dengan sejumlah uang, supaya dia tidak menceritakan kepada siapapun tentang perkosaan yang Anda lakukan atas dirinya. Ada apa, Ing? Inga, Pak. Katanya Albert datang lagi. Deketin kamar kamu? Iya. Itu si Papa, sayang. Apa? Iya. Itu keran di kamar mandi patah. Papa mau perbaiki. Dan untuk itu, Papa harus matiin dulu keran induk dekat kamar kamu itu. Papa. Inga, begitu aja kok kaget sih? Bukan, Ustaz tadi ngepikir itu. Udah. Mulai sekarang, kamu harus stop mikirin Albert. Kamu tidak boleh menderita karena Albert, sayang. Biar saja si Albert itu yang menderita, mikirin kamu. Ya, nggak mau! Saya nggak mau, Pak! Saya nggak mau, saya nggak salah! Kenapa saya harus masuk sini, Pak? Kalau kamu masuk ya jangan berbuat yang macam-macam. Ya, tapi saya nggak salah! Ayo masuk. Ayo masuk. Pak! 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 Keluarin saya, Pak! Saya nggak salah! Pak! Kamu sudah lama kan jaga rumah ini? Iya, Pak. Kamu ingat, Albert pernah kesini bersama teman perempuannya bernama Vera yang katanya mau merenovasi rumah ini. Ingat, Pak. Ngapain aja mereka di sini? Iya, mereka datang. Lalu lihat-lihat kamar. Tapi waktu itu saya langsung beli makanan, Pak. Setelah kamu kembali lagi ke sini? Apa yang kamu lihat setelah kamu kembali kemari setelah beli makanan? Saya lihat Mas Albert. Ya, halo. Dik Pras, ini Mbak Ayul. Oh, iya, Mbak. Saya barusan ditelepon dari kantor polisi. Katanya Albert ditahan karena dituduh mau membunuh orang. Sekarang papanya lagi nggak ada, pergi dan nggak bisa dihubungin. Saya sendirian di rumah, Dik Pras. Saya bingung saya mesti ngapain. Tolong, Dik Pras, bisa urusin dulu nggak? Ya, oke. Mbak tenang-tenang saja di sana. Saya akan segera ke situ ya. Nanti sama-sama kita cek, oke? Ya, terima kasih, Dik Pras. Terima kasih. Albert. Selamat malam, Kapten Dira. Oh, Pak Prasasto. Silakan masuk. Terima kasih, Cap. Apa kabar, Pak Pras? Kabar baik, Cap. Kabar baik. Perkenalkan, ini klien saya. Oh, Ibu. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Cap. Saya mau ketemu sama klien saya yang katanya nginep di sini.
Namanya Albert. Albert. Nih, Jalan deh lo. lu kesimpan curang lu. Curang lu ya. Lu punya 4 ya? Kalau lu nggak punya 4 ya udah lewat aja. Jangan berisik. Tadi dulu, gua dulu. Tuh, ibu. Apa lu lihat? Sini jam lupa gua. Itu balikin dulu baju saya. Berani ngelawan lu ya? Emangnya kalau saya berani saya mau diapain? Sialan lu. Sikat, Cek. Sikat. Awas kalau berantem lagi. Nanti gak aku kasih makan baru tahu kamu nanti. Udah beres. Lu apa-apaan nih baru segitu aja lu udah. Anak celana saya. Kasih. Ya, Bos. Baju, sepatu. Nih. Nih. Kasih baju. Lu udah dong, Udah, pijitin. Gua dong lanjut. Albert? Albert? Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Nggak apa-apa kan? Maafin Albert, maaf kalau Albert banyak nyusahin mama. Nggak, sayang, nggak apa-apa. Polisi sudah mempunyai bukti-bukti yang memberatkan kamu, Bert. Apa mereka nggak bisa membuktikan bahwa semua itu jebakan, Dik Pras? Itulah nggak enaknya kalau dijebak, Mbak. Vera sudah menyiapkan segala sesuatu, sehingga polisi susah untuk mendapatkan bukti-bukti yang bisa meringankan kamu. Terus kita harus bagaimana, Om? Kalau urusannya sampai berlanjut ke pengadilan, urusannya jadi panjang. Dan pasti akan ngerugiin kamu. Tapi kalau toh ternyata kamu tidak bersalah, reputasimu sudah terlanjur hancur berantakan. Kamu seorang pengusaha muda yang sukses. Kamu ganteng, belum berumah tangga. Kamu pasti menjadi incaran wartawan yang kegilaan mencari gosip. Belum lagi reputasi bapakmu juga akan ikut-ikutan jadi jelek. Jadi? Coba kamu dekati Vera dan usahakan agar dia mau mencabut semua pengaduannya pada polisi. Caranya, Om? Kalau mau gampang sih, kawinin aja dia. Kawin? Kalau dilihat dari awal kasus, nggak jauh dari itu. Untuk Albert yang sedang berduka cita, semoga dia dikaruniai keikhlasannya untuk menyumbang seluruh kekayaannya buat kita. Tapi dia pasti bisa menyewa pengacara top dan melepaskan dia dari segala tuduhan. Kok kamu jadi loyo kayak gitu sih? Jangan merasa kalah kayak gitu dong. Kalau permainan kita berhasil, terus kita dapat duit lebih banyak lagi.
Habis itu apa, Feb? Mau terus-terusan kayak begini? Aku mulai capek, Feb. Aku pengen hidup tenang. Aku pengen jadi istri yang baik buat Albert. Kamu sendiri yang pernah bilang kalau kamu tuh udah capek urusan cinta. Urusan cinta sama urusan kawin itu lain, Feb. Aku harus jadi istri Albert. Dan Albert harus jadi suamiku. Peduli setan dia mau cinta sama aku apa enggak. Sinting nih perempuan. Gimana kalau ceweknya Albert ngomong juga sama kayak kamu? Kalau saya harus jadi istrinya Albert, kalau Albert harus jadi suami saya. Peduli setan sama Vera. Yang ngomong aku jadi istrinya. Jangan sinting, Fer. Selamat pagi, Mama, Papa. Selamat pagi, Nak. Pagi, sayang. Loh, kamu mau kerja lagi? Iya dong, buat apa cari kerja jauh-jauh di Bali? Di sini kan bisa. Kamu yakin udah sehat, sayang? Ma, apa yang Papa bilang tuh benar. Daripada aku pusing-pusing mikirin Albert, mendingan Albert yang pusing-pusing mikirin aku, ya kan? Begitu dong. Itu namanya anak Papa. Maaf, Non. Ada kiriman bunga buat Non Inge. Dari siapa? Makasih ya. Dari siapa sih, Ik? Lihat aja sendiri. Dari A. Apa dari Albert ya? Dari mana tahu kalau ini dari Albert? Ya, inisial A siapa lagi sih, Pak, kalau bukan Albert? Ya, bisa saja orang lain kan, Ma. Tapi kenapa dia tidak tulis namanya selengkapnya? Dia itu kan pengecut, Pak. Buat dia yang telah lama ku cari dari A. Siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dia di sini? Papa tanya aja sendiri sama Albert. Papa yang bilang sama Inga gak usah capek-capek mikirin Albert. Tapi sekarang kenapa Papa yang mikirin dia sih? Biarin aja. Papa sudah menemukan cara penyelesaian terhadap persoalanmu sama Vera. Supaya kamu tidak perlu lagi berurusan sama polisi, apalagi ke pengadilan. Sri? Sekarang tolong ceritakan semua yang kamu ketahui tentang hubungan Albert dan Vera. Saya tidak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Kemarin kamu bisa cerita ke saya. Malu, Pak. Kenapa malu? Karena yang saya lihat itu tidak pantas dilakukan oleh yang bukan suami istri. Enggak, Pak. Sri nggak tahu yang sebenarnya terjadi, Pak. Papa tahu persis dia itu orang jujur, Pak. Atau kamu pikir dia salah lihat? Jadi yang ada di kamar bersama Vera itu bukan kamu? Siapa lagi? Ya, memang benar saya sama Vera berada berdua di kamar, Pak. Tapi nggak perlu ada tapi-tapian. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu sendiri. Betul kata Om Pras. Kamu harus menikahi Vera.
kamu ini sebetulnya tidur nggak sama si Vera? Itu aja yang kamu jawab dulu. Justru itu yang saya sulit bicara sama Mama dan Papa. Masalahnya, kenapa saya bisa sampai kayak gitu ya? Kayak gitu gimana? Terus terang pada waktu itu saya dalam keadaan bingung ya. Saya kayak labil setelah Inga nggak ada. Terus Vera muncul dengan punya niat memang ingin menggoda saya. Dan saya dalam keadaan yang gampang tergoda. Lalu? Kejadian persisnya memang saya berpelukan di tempat tidur. Dan pada saat itu mungkin pembantu saya masuk dan mengira kita lagi gituan. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Mungkin Tuhan masih sayang sama saya. Terus nggak berapa lama ada telepon masuk. Dan kamu tahu telepon itu dari Inga. Jadi memang nggak mungkin Vera hamil karena kamu. Ya nggak mungkin lah. Tapi gimana coba ngejelasin sama Mama Papa? Susah kan? Saya ngomong sama kamu aja bingung, ngejelasin sama kamu bingung, apalagi saya ngeyakinin mereka untuk percaya sama saya. Ya, kamu juga sih cari perkara. Bet, kita lihat perempuan dan laki-laki masuk hotel, baru masuk lobi, pikiran kita sudah macam-macam. Apalagi pembantu kamu, yang jelas-jelas melihat kamu sama Vera di kamar. Terus saya harus gimana dong? Kali ini saya tidak bisa ngomong apa-apa, Bet. Nasib kamu tuh tidak beda jauh dengan orang yang pacaran di kampung yang ketangkap hansip. Digiring rame-rame ke kelurahan, dan di sana kamu dipaksa kawin. Itu nasib kamu tuh kayak gitu. Halo. Vera, ini mamanya Albert. Vera? Iya Tante. Saya siap nerima makian, cercaan, bahkan tuntutan hukum kalau Om dan Tante nganggap saya telah mencemarkan nama baik Albert. Tapi asal Tante tahu, saya sama sekali nggak. Tunggu Vera. Kenapa kamu berpikiran kalau Tante akan marah sama kamu? Karena Albert ditahan polisi gara-gara saya, Tante. Enggak, Vera. Albert berurusan dengan polisi karena perbuatannya sendiri. Justru Tante ingin secepatnya ketemu sama kamu. Membahas gimana menyelesaikan permasalahan kalian berdua sebaik-baiknya. Febri bangun dong, tidur terus nih. Febri. Kita berhasil, Feb, kita berhasil. Berhasil apaan? Orang tuanya Albert nyalain anaknya sendiri, dan mereka ngebelain aku. Oh ya? Iya. Pokoknya sekarang kamu mesti anterin aku ke salon karena mereka mau datang ke sini. Kapan datang, mau kapan? Ibunya bilang secepatnya. Ayo dong, Feb, anterin aku. Jangan duluan sih, orang belum tahu. Ya, aduh, jangan tidur lagi dong, Febri. Ayo dong, anterin aku ke salon. Ya elah, ini apaan lagi dikasih aku? Ntar aku pukul nih. Ayo cepet anterin aku. Kayak belum. Waduh, pantesan burung bondol di rumah ngoceh terus. Ternyata ada tamu istimewa. Kok tamu sih? Lah iya, kamu kan pindah kerja, terus datang kemari, berarti ya tamu namanya. Siapa bilang aku pindah kerja? Loh, nggak jadi toh? Alah, seneng aja loh. Gitu ah. Kenapa sih? Enggak, waktu pas kamu katanya mau pergi ke Bali, dia tuh sedih banget. Orang sampai bingung mau nyari kado apa gitu buat kasih ke kamu sebagai hadiah perpisahan. Oh iya, sampai bela-belain kasbon gaji segala. Lu ah. Emangnya kamu beliin aku apa? Enggak, jangan didengar omongannya si Bima. Biasa,
mengalihkan permasalahan, hatinya sedang gundah gulana. Loh, kenapa? Loh, emangnya nggak tahu kalau Maya nggak mau diajak lagi makan sama-sama? Lagi berantem. Loh, kamu bilang Maya sakit. Yang bener yang mana sih? Gini nggak, untuk sementara saya sama Maya ya nggak jalan berdua dulu lah. Kenapa? Sebagai ungkapan rasa solidaritas atas musibah yang menimpa kamu. Ya maksud saya, ini loh kacaunya hubungan kamu sama Albert. Bima, aku tuh udah gak mikirin Albert lagi. Nah, begitu jangan percaya omongannya si Vera. Vera itu wanita yang mulutnya berbisa. Dulu si Albert kemakan omongan dia sehingga ngejauhin kamu. Masa kamu sekarang kemakan omongan dia? Oke, jadi sekarang kamu mau ngatain aku goblok gitu? Loh, bukannya dari dulu? Nggak ada yang salah, sorry. Maaf Mbak, ini ada titipan buat Mbak. Katanya minta dibuka di rumah saja. Dari siapa? Allah, paling dari lu aja. Mau ngasih kado aja lu pakai nyuruh-nyuruh orang lo. Bukan dari gue. Ngaco aja lu. Udahlah, buka aja di sini daripada bukanya di rumah. Udah buka-buka aja nggak? Halo? Halo? Bisa bicara sama Albert? Albertnya nggak ada. Dari siapa ini? Halo? Halo? Kok jam segini nggak ada di rumah? Ya, saya lagi nyendiri aja keluar dari rumah. Habis kasihan mama sama papa kalau harus kebawa-bawa urusan saya. Soalnya udah mulai ada wartawan iseng yang suka nyari saya ke rumah. Papa dan mamamu akan semakin susah kalau kamu pergi secara diam-diam kayak begini. Lari tidak akan menyelesaikan permasalahan. Lagian ngapain sih kamu mesti lari? Vera sudah mau mencabut semua pengaduannya. Dan otomatis polisi nggak akan lagi ngejar-ngejar kamu. Hah? Dari mana Om tahu? Loh, saya barusan bicara dengan Kapten Dira. Terus gimana caranya Om maksa Vera untuk mencabut pengaduannya? Nggak ada paksa-paksaan. Papa dan mamamu sendiri yang berbicara dengan Vera. Mereka meminta supaya Vera bersedia kawin dengan kamu. Dan ternyata Vera bersedia. Hah? Kenapa? Jadi Om percaya juga sama hasutannya Vera ya? Kecuali kamu mempunyai satu argumentasi yang kuat untuk menangkis hasutan itu. Om. Sudahlah. Udahlah. Kamu tidak usah lagi berdalih. Sebagai sesama pria, saya sangat maklum kalau kita ini sangat gampang khilaf kalau menghadapi seorang wanita cantik. Oke?
Albertnya ada? Tadi sih datang sebentar, tapi keluar lagi tuh. Tuh anak. Ya udah, Tante mau taruh ini di ruangan dia. Tolong bilangin Albert, Tante beli beberapa jenis kain dan pakaian. Tante minta Albert ikut memilih mana yang kira-kira cocok buat Vera. Dia pastikan lebih tahu dibanding Tante. Vera? Iya. Vera? Yang tabah ya, Vera ya. Mudah-mudahan papa kamu cepat diberikan kesembuhan. Saya sedih karena harus menyambut bapak dan ibu dalam suasana seperti ini. Soalnya kejadian ini mendadak sekali. Tiba-tiba tekanan darah papa turun drastis dan dia nggak sadarkan diri. Tapi sekarang bagaimana keadaannya? Papa masih di ruang ICU. Saya aja belum ketemu. Karena sampai sekarang belum boleh dijenguk, termasuk saya. Yaudah, Vera, kita duduk dulu ya. Vera, tanpa mengurangi rasa keprihatinan kami atas penderitaan Papa Vera, maka karena sudah menjadi niat kami dan kebetulan juga sudah dibawa, kami ingin memberikan beberapa bingkisan ini sebagai tanda bukti niatan kami untuk menjadikan Vera sebagai bagian dari keluarga kami. Terima kasih. Tapi seharusnya papa yang terima ini. Mestinya juga enggak di rumah sakit, Vera. Tapi Albert mana? Kok nggak ikut ke sini? Maaf, Vera. Albert nggak bisa datang. Kebetulan juga kejadiannya mendadak. Ada anak buah dia yang kecelakaan di Bandung dan Albert harus pergi ke sana. Halo? Halo, Indah. Ini aku Inge. Hei, aku udah menduga kamu pasti bakalan nelpon. Masa? Ya, gimana lagi ya, Nge? Kalau memang bukan jodoh kan, nggak bisa dipaksa-paksain juga sih. Cuman sayangnya, kenapa akhirnya harus Pak Albert sama perempuan itu juga? Maksud kamu? Aku kan tahu gimana cintanya Pak Albert sama kamu dan cintanya kamu sama dia. Tapi memang nggak bisa diduga sih, Nge, kalau akhirnya Pak Albert jadi sama Vera. Jadi sama Vera? Loh, memangnya kamu belum tahu? Maksud kamu mereka kawin? Ibunya sendiri yang bilang begitu, Nge. Inga. 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 Terus kenapa? Kan kamu sendiri yang bilang itu cuma alasan.
Iya, tapi ngasih alasan yang meyakinkan dong. Ya maklum lah, Fer. Mereka kan bukan kamu yang pakar tipu menipu. Emangnya aku nipu? Kan papa emang bener-bener dirawat di rumah sakit. Tapi kan nggak masuk ruang ICU kan, gara-gara tekan darahnya turun mendadak. Udah deh, Feb. Udah. Pokoknya aku nggak akan bakalan tenang sebelum aku tahu bagaimana sikap Albert yang sebenarnya. Kayaknya dia tuh sekarang berusaha menghindar. Udah gitu nggak kompak lagi sama orang tuanya. Kira-kira kenapa tuh? Pakai nanya lagi. Bener, saya bener-bener nggak tahu, Fer ya. Selama Albert masih ngarepin Inge untuk balik lagi sama dia, kayaknya dia nggak bakalan mikirin perempuan lain. Jadi? Aku tinggal nunggu bukti dari kamu, Feb. Nunggu orang, Pak? Enggak, silakan. Kok berhenti, Pak? Enggak. Albert? Kalau nggak gini pasti kamu nggak akan mau ketemu saya. Padahal saya harus bicara sama kamu. Tunggu, Inga. Saya perlu menjelaskan sama kamu. Apapun yang kamu dengar tentang rencana perkawinan saya dengan Vera, tolong jangan kamu anggap itu satu perkawinan beneran. Ya? Itu cuma taktik. Taktik saya supaya saya bisa terlepas dari rencana permainannya Vera. Permainan apa? Kalau kamu nggak suka, kamu bilang aja nggak suka. Kamu nggak perlu pakai taktik untuk nolak dia, kan? Saya perlu waktu yang banyak untuk menjelaskan ke kamu. Tapi satu hal yang kamu perlu tahu, kamu harus percaya kalau saya benar-benar mencintai kamu. Dan kamu adalah satu-satunya calon istri saya, Inga. Sekarang saya bisa gimana percaya sama kamu? Karena kamu tuh penuh rahasia, tau nggak, Albert? Inga, tolong percaya ucapan saya. Sekarang saya lebih percaya pada diri saya sendiri. Tolong lepasin saya daripada saya teriakin kamu maling, semua orang teriakin kamu. Lepasin saya mau pergi. Apain? Emang keran di situ bocor lagi? Enggak. Memang kenapa, sayang? Kok papa demen amat sih ngutak-ngutik keran di situ? Loh, mana? Itu. Loh. Tadi ada, mah. Mana? Orang papa lagi baca koran kok di dalam. Kalau gitu siapa dong orang di situ? Nggak ada orang. Tapi pintu pagar terbuka.
Kayaknya ada orang yang masuk. Taunya dia udah keluar lagi, Pak. Selamat malam, Om. Anda siapa? Ini betul rumahnya Inge, Om? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Anda ini sebenarnya siapa? Sebetulnya saya sudah lama ingin bertemu dengan Inge, Om. Bukan cuma hayalan aja. Nama saya Andi. Inge sudah pasti tahu siapa saya. Biarpun kita belum pernah ketemu 4 mata, Om. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.